Siapa yang pernah bilang ini tentang diri sendiri? Dia emang gak berbakat. Otak gue udah dari dulu lemot. Udah tua susah belajar hal baru. Oke, hari ini aku mau ngasih tahu satu hal yang mungkin bakal mengubah cara kamu mikir tentang otakmu dan tentang cara kamu membesarkan anakmu. Otak manusia bukan hardware yang sudah fix sejak lahir. Otak kamu sampai hari ini, bahkan kalau kamu sudah 40, 50, bahkan 60 tahun, masih terus berubah. Masih bisa dibentuk ulang. Dan ilmu yang membuktikan ini namanya neuroplastisitas. Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini kita bahas salah satu penemuan paling revolusioner dalam sejarah ilmu saraf modern. Neuroplastisitas. Kedengarannya berat, tapi aku janji kita bahas ini dengan cara yang santai, pakai bahasa yang bisa langsung masuk ke kepala tanpa rasa mumet. Nggak ada istilah medis yang bikin nyerah di tengah jalan. Dan kenapa ini penting buat kamu sebagai orang tua? Karena memahami cara kerja neuroplastisitas akan mengubah cara kamu melihat tumbuh kembang anakmu. Dari soal stimulasi, belajar, kebiasaan, sampai cara merespons kesalahan mereka. Siap? Kita mulai? Oke, kita mulai dari dasar dulu. Neuroplastisitas berasal dari dua kata. Neuro berhubungan dengan sistem saraf, dalam hal ini otak. Plastisitas, kemampuan untuk dibentuk, diubah, dimodifikasi. Gabungkan keduanya, kemampuan otak untuk berubah secara fisik dan fungsional sepanjang hidup. Sekarang kenapa ini dianggap revolusioner? Karena selama ratusan tahun, pandangan ilmiah yang dominan adalah bahwa otak manusia setelah melewati masa kanak-kanak adalah sesuatu yang fix, sudah jadi. Nggak bisa berubah lagi, kayak beton yang sudah mengeras. Bahkan ada kutipan terkenal dari William James, salah satu pelopor psikologi modern, yang bilang bahwa otak orang dewasa itu seperti gumpalan salju setelah musim dingin, sudah beku, tidak bisa dibentuk ulang. Dan pandangan ini dipercaya selama hampir satu abad. Ternyata salah total. Dimulai dari penelitian-penelitian di akhir abad ke-20, terutama sejak era tahun 1990-an yang disebut The Decade of the Brain, para ilmuwan mulai menemukan sesuatu yang mengejutkan. Otak manusia terus berubah secara fisik sepanjang hidupnya. Setiap pengalaman baru, setiap keterampilan yang dipelajari, setiap kebiasaan yang dibentuk, semuanya secara harfiah mengubah struktur fisik otak. Bukan kiasan. Bukan metafora, ini perubahan anatomis yang nyata dan bisa diukur. Dan ini mengubah segalanya, tentang pendidikan, tentang rehabilitasi medis, tentang parenting, bahkan tentang cara kita memandang diri sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih teknis. Tapi tenang, ini bakal tetap simpel. Di dalam otakmu ada sekitar 86 miliar sel saraf yang disebut neuron. Neuron-neuron ini berkomunikasi satu sama lain melalui titik-titik sambungan yang disebut sinapsis. Setiap kali kamu belajar sesuatu baru, mengalami sesuatu, atau mengulang suatu tindakan, neuron-neuron tertentu nyala bersamaan. Dan ketika mereka sering nyala bersamaan, koneksi di antara mereka jadi makin kuat, makin tebal, makin cepat. Dari sinilah lahir prinsip paling terkenal dalam neuroplastisitas. Dirumuskan oleh psikolog Donald Hebb, neurons that fire together, wire together. Neuron yang sering nyala bareng akan saling terhubung erat. Mari kita bayangkan dengan contoh nyata. Kamu belajar main gitar untuk pertama kali. Jarimu kaku, gerakanmu lambat. Kamu harus mikir setiap perpindahan akor. Ini karena koneksi saraf untuk gerakan itu belum kuat, masih baru. Tapi kamu terus latihan. Seminggu, sebulan, setahun. Perlahan, neuron-neuron yang mengontrol koordinasi jari, memori otot, dan pendengaran musikal makin sering nyala bareng. Koneksinya menguat. Sampai suatu hari, tanganmu bergerak sendiri tanpa harus dipikir. Itu neuroplastisitas. Itu perubahan fisik yang terjadi di otakmu. Ada juga proses yang namanya myelinasi, yaitu pembentukan lapisan lemak yang melapisi serabut saraf. Semakin tebal lapisan myelin, semakin cepat sinyal antar neuron berjalan. Semakin sering jalur itu dipakai, semakin tebal lapisan myelinnya. Makanya latihan berulang itu bukan sekadar motivasi. Ini biologi murni. Kamu secara harfiah sedang membangun jalan tol di dalam otakmu.
Ada dua jenis neuroplastisitas yang perlu kamu tahu. Yang pertama, neuroplastisitas struktural. Ini perubahan fisik yang nyata. Jumlah sinapsis bertambah, volume area otak berubah, koneksi baru terbentuk. Contoh paling ikonik, penelitian terhadap supir taksi di London. Di London, ada lisensi mengemudi khusus bernama The Knowledge. Calon supir taksi wajib hafal ribuan jalan, gang, dan landmark di seluruh kota. Tanpa GPS, proses latihannya bisa memakan waktu 2-4 tahun. Ketika para peneliti dari University College London memindai otak para supir taksi ini, mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan. Bagian otak yang mengatur navigasi dan memori spasial. Hippocampus secara fisik lebih besar dan lebih padat dibanding orang biasa. Dan semakin lama mereka bekerja sebagai supir taksi, semakin besar bagian itu. Otak berubah secara fisik karena pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Yang kedua, neuroplastisitas fungsional. Ini tentang bagaimana otak bisa mereorganisasi dirinya sendiri. Memindahkan fungsi dari satu area yang rusak ke area lain yang masih sehat. Inilah yang terjadi pada pasien stroke. Stroke bisa merusak bagian tertentu dari otak secara permanen. Tapi dengan rehabilitasi yang tepat dan konsisten, otak bisa rerouting, area-area lain belajar mengambil alih fungsi yang hilang. Ini kenapa pasien stroke bisa belajar bicara lagi, belajar menggerakkan tangan lagi, belajar berjalan lagi, bahkan setelah kerusakan yang cukup parah. Otak itu bukan mesin kaku, dia adaptif, dia luar biasa. Sekarang pertanyaan penting, apakah neuroplastisitas bekerja sama kuatnya di semua usia? Jawabannya tidak. Ada periode-periode di mana otak jauh lebih mudah dibentuk. Usia 0-3 tahun, puncak plastisitas. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya tentang window of opportunity. Di usia ini, otak membentuk 700-1000 koneksi baru setiap detiknya. Ini adalah puncak neuroplastisitas dalam seluruh kehidupan manusia. Stimulasi yang diterima anak di periode ini punya dampak yang jauh lebih dalam dan jauh lebih permanen dibanding stimulasi yang sama di usia yang lebih tua. Bukan berarti setelah ini sudah selesai, tapi ini adalah masa paling emas untuk membangun pondasi. Usia 3-25 tahun masih sangat plastis. Otak terus berkembang pesat, terutama bagian depan otak, prefrontal cortex, yang mengatur pengambilan keputusan, kontrol impuls, dan empati. Bagian ini baru benar-benar matang sekitar usia 25 tahun. Makanya remaja sering kelihatan impulsif dan susah diatur. Bukan karena nakal semata. Prefrontal cortex-nya memang belum selesai dibangun. Usia dewasa tetap bisa berubah. Ini yang banyak orang salah sangka. Otak dewasa memang lebih lambat membentuk koneksi baru. Butuh lebih banyak repetisi dan lebih banyak waktu. Tapi perubahan tetap terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa yang belajar bahasa baru, instrumen musik, atau keterampilan baru, otaknya secara fisik berubah dalam hitungan minggu hingga bulan. Usia lanjut masih relevan. Penelitian pada lansia yang tetap aktif secara mental, membaca, bermain catur, belajar hal baru, bersosialisasi, menunjukkan bahwa mereka memiliki cognitive reserve yang jauh lebih kuat. Otak mereka tetap membentuk koneksi baru, walaupun lebih lambat. Kesimpulannya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yang berbeda hanya kecepatan dan intensitas usahanya. Nah, ini bagian yang paling praktis. Bagaimana kita bisa memaksimalkan neuroplastisitas, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak kita? 1. Latihan berulang yang disengaja. Otak berubah karena pengulangan yang fokus, bukan pengulangan asal-asalan. Konsep ini disebut deliberate practice, latihan yang disengaja, penuh perhatian dan sedikit keluar dari zona nyaman. Untuk anakmu, ini artinya membacakan cerita setiap hari, bermain berulang, mengulang lagu dan nyanyian. Konsistensi kecil, jauh lebih powerful dari satu sesi stimulasi intens yang jarang dilakukan. 2. Tidur yang cukup dan berkualitas. Ini yang paling sering diremehkan. Selama tidur, khususnya saat deep sleep, otak secara aktif mengkonsolidasi memori. Koneksi yang dibentuk sepanjang hari diperkuat dan disimpan secara permanen saat kita tidur. Tanpa tidur yang cukup, neuroplastisitas tidak bisa bekerja optimal. Untuk anak,
Jadwal tidur yang konsisten bukan cuma soal istirahat, ini soal efisiensi belajar otaknya. 3. Olahraga fisik. Olahraga meningkatkan produksi protein yang disebut BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Protein ini sering dijuluki pupuk otak. Ia mendorong pertumbuhan neuron baru dan memperkuat koneksi yang sudah ada. Anak-anak yang aktif bergerak secara fisik punya otak yang lebih siap belajar. Bukan kebetulan. 4. Kelola stres kronis. Stres yang berkepanjangan melepas hormon kortisol yang merusak hipokampus, bagian otak kunci untuk belajar dan memori. Lingkungan yang aman, hangat, dan penuh rasa percaya bukan kemewahan. Itu adalah kondisi biologis yang dibutuhkan otak untuk berkembang. Untuk anak, ini berarti lingkungan rumah yang stabil, orang tua yang responsif, dan rasa aman yang konsisten. 5. Tantang otak dengan hal-hal baru. Otak berkembang paling baik ketika menghadapi sesuatu yang belum familiar. Belajar bahasa baru, instrumen baru, keterampilan baru, rute baru, cara berpikir baru, semuanya menciptakan jalur koneksi yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk anak, biarkan mereka mengeksplorasi, mencoba, bahkan gagal. Kegagalan bukan hambatan. Neuroplastisitas. Kegagalan adalah proses neuroplastisitas. Ada 3 mitos besar tentang otak yang sudah saatnya kita buang jauh-jauh. Mitos 1, udah tua susah belajar hal baru. Otak nggak bisa berubah lagi. Fakta, neuroplastisitas melambat seiring usia, tapi tidak berhenti. Penelitian konsisten menunjukkan bahwa orang dewasa dan lansia yang aktif secara kognitif terus membentuk koneksi otak baru. Memang butuh lebih banyak waktu dan repetisi, tapi susah bukan berarti tidak bisa. Mitos 2, IQ itu takdir, sudah ditentukan sejak lahir. Fakta, IQ memang punya komponen genetik, tapi faktor lingkungan, stimulasi, nutrisi, pendidikan, dan pengalaman punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemampuan kognitif. Otak yang biasa-biasa saja, secara genetik tapi dilatih terus dengan baik, akan jauh melampaui otak yang berbakat, tapi tidak pernah dikembangkan. Mitos 3, ada tipe orang otak kiri dan otak kanan. Fakta, ini salah kaprah populer yang tidak didukung sains modern sama sekali. Otak bekerja sebagai satu kesatuan terintegrasi. Tidak ada orang yang secara dominan otak kiri atau otak kanan. Dalam artian yang disederhanakan itu, kreativitas, logika, bahasa, emosi, semua melibatkan kedua belahan otak secara bersamaan. Jadi, apa ilmu yang bisa kamu ambil dari video ini? 1. Otak bukan hardware yang fix. Neuroplastisitas membuktikan bahwa otak manusia terus berubah, terus beradaptasi sepanjang hayat. 2. Untuk anakmu, periode 0 sampai 3 tahun adalah masa di mana neuroplastisitas paling aktif. Setiap interaksi sederhana, bicara, bermain, membaca, memeluk, sedang membangun koneksi fisik di otaknya. 3. Untuk kamu sendiri, tidak ada kata terlambat. Keterampilan baru, kebiasaan baru, cara berpikir baru, semua itu secara harfiah bisa mengubah struktur otakmu. Kamu bukan produk jadi. Kamu masih dalam proses. Kalau video ini bermanfaat, tolong klik like dan share ke orang-orang yang mungkin butuh mendengar ini. Subscribe juga kalau kamu mau konten parenting berbasis sains lainnya. Kita masih banyak topik menarik yang akan kita bahas bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton.